Hai teman-teman, kita mau bercerita tentang seorang tokoh perempuan dari Minahasa yang ikut serta dalam pendidikan perempuan di Indonesia. Beliau adalah Maria Walanda Maramis. Bagaimana sih perjuangannya dalam berkontribusi di pendidikan Indonesia? Yuk kita simak. Maria Josephine Catherine Maramis atau yang biasa dikenal sebagai Maria Walanda Maramis lahir di Kema, Minahasa Utara pada tanggal 1 Desember 1872. Beliau merupakan tokoh pergerakan nasional yang bergerak di bidang pengembangan wanita pada awal abad ke-20. Maria adalah putri bungsu dari 3 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Maramis dan Sarah Rotinsulu. Ketika Maria masih kecil, wabah kolera menyerang desanya. Banyak penduduk desa yang meninggal karena wabah tersebut, termasuk ayah dan ibunya. Maria kecil saat itu masih berusia 6 tahun beserta 2 kakaknya harus menjadi seorang yatim piatu. Maria dan kedua kakaknya kemudian diasuh oleh paman dan bibi mereka. Maria beserta kakak perempuannya hanya memperoleh pendidikan sampai pada tingkat SD saja. Karena pada masa itu, anak-anak perempuan di Minahasa tidak diperbolehkan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Pada usia 18 tahun, Maria menikah dengan Joseph Frederick Castellum Walanda, yang merupakan seorang guru di HIS Manado. Setelah menikah, Maria pun pindah ke Manado. Dari suaminya, Maria belajar banyak hal tentang masyarakat di Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Gagasan atau pemikiran Maria Walanda Maramis. Bagi Maria, tak hanya laki-laki, namun perempuan juga harus dan berhak memperoleh pendidikan yang layak dan baik. Ia ingin memajukan perempuan Minahasa meskipun harus mendobrak tradisi. Kita semua tahu, perempuan itu hanya dikenal dengan menikah lalu mengurus rumah tangga. Tapi bagi Maria, perempuan juga harus memperoleh pendidikan yang cukup. Maka dari itu, ia memperluas pergaulannya, kemudian memperoleh ilmu yang lebih banyak. Ia bergaul dengan golongan terpelajar, seperti pendeta Belanda di Maumbi yang bernama Ten Flow. Maria juga memperjuangkan hak suara perempuan. Dahulu, hanya laki-laki yang boleh memilih suara dalam pemilihan umum. Namun akhirnya, Maria memperjuangkan hak suara perempuan agar ikut serta dalam pemilihan tersebut. Selanjutnya, di sini ada kontribusi Maria Walanda Maramis. Dalam pendidikan, Maria dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau berupaya untuk memperjuangkan emansipasi wanita di Minahasa. Beliau juga memaparkan pentingnya sebagai berikut. 1. Perempuan harus memperoleh pendidikan yang layak dan baik. Kedua, perempuan memperoleh pendidikan yang lebih baik, sehingga nantinya bisa menjadi istri sekaligus ibu yang baik untuk keluarga. Selanjutnya, di sini ada juga tujuan pikat. Tujuan pikat ada 3, antara lain 1. Mendidik kaum wanita yang tamat sekolah dasar dalam hal-hal rumah tangga. Kedua, menyediakan tempat bagi wanita agar dapat bergaul dan saling mengenal untuk mengeluarkan dan merumuskan pandangan serta pikiran secara bebas. Yang ketiga, memperjuangkan wanita agar berjuang bersama dengan kaum pria dan tidak dipandang sebelah mata oleh kaum pria. Di sini juga ada organisasi yang didirikan. Organisasi yang didirikan oleh Maria adalah organisasi Pikat atau percintaan ibu kepada anak turunannya. Mulanya Pikat hanya merupakan forum untuk saling berbagi dan mendiskusikan berbagai persoalan tentang pendidikan anak. Tujuan Pikat di sini yaitu sebagai tempat untuk memajukan kaum perempuan di Minahasa. Munculnya Pikat adalah mendorong kesadaran kaum perempuan Minahasa untuk berorganisasi. Pikat tersebut juga dibentuk atau digagas oleh Maria yang berkembang sangat pesat. Pikat sendiri juga mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan yang bernama Huishoud School Pikat tanpa dipungut biaya. Selanjutnya, adapun setelah organisasi Pikat ini terbentuk pada tahun 1917,
Maka, setahun kemudian pada 2 Juli 1918, didirikannya sebuah sekolah yang bernama Huishoudt School Pikat atau disebut juga sekolah rumah tangga yang berada di Manado. Di sekolah ini, gadis-gadis sangat diberi pelajaran atau bimbingan mengenai tata cara untuk mengatur rumah tangga dan untuk keterampilan wanita. Nah, sekarang kita semua tahu bahwa seorang perempuan juga punya andil besar dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan segala perjuangan yang dilakukan Maria, perlu kita teladani. Karena anak-anak yang cerdas lahir dari seorang perempuan yang cerdas pula.